Businessman Opinion. Mitra bisnis, anggota Komisi 6 DPR Nusron Wahid mengusulkan pemerintah menghentikan sementara ekspor CPO untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng di Indonesia saat ini. Hal itu mengikuti kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi PLN di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus mendahulukan kepentingan dalam negeri. Di sisi lain, saat ini ekonomi Indonesia sangat terbantu oleh tingginya nilai ekspor energi dan komoditas yang memang harganya sedang melonjak. Apa komentar Anda mengenai usulan penghentian ekspor CPO yang jadi salah satu sumber devisa negara ini? 6339160. Usulan saya mah netral aja. Kalau memang usulan DPR itu benar, berarti dia memang benar-benar mempro rakyat. Dia kan sekarang tahu rakyat hidup susah. Minyak goreng mahal. CPO sekarang nggak tahu deh. Sekarang tandan segar sekilo kan, teman saya kan banyak nanam ini kelapa sawit di Kalimantan. Cuma 3.000 lebih. Tanam setengah mati. Ya enak yang beli CPO sama tandan segar. Nah itu saya dukung, angkat topi. Cuma takutnya, biasa anggota DPR kan, ya ada minta uang tutup mulut atau ada orang di balik puyung, hai ya kacau begitu. Terima kasih. Saya pikir buat saya kemungkinan sangat berlebihan ya jika kita tidak boleh ekspor batu baranya atau CPO-nya keluar dengan alasan katanya industri dalam negeri membutuhkan. Pertanyaannya begini, sewaktu harga batu bara atau CPO itu sedang murah-murahnya jatuh atau harga jatuh, lalu kenapa Pak BUMN termasuk PT PLN di dalam batubara dan BUMN yang mengurusi membeli kelapa sawit, kenapa tidak mau menerima kelapa sawit kita? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu giliran harga sedang bagus-bagusnya sedang naik, kenapa tidak justru kita tidak boleh impor? Berarti kan mau enaknya sendiri gitu ya, yang berkuasa dan kroninya kemungkinan seperti itu. Itu membuat kita jadi rugi bisnis bisa-bisa. Dan yang kedua, biasanya kan udah ada kontrak, kayak perusahaan saya udah ada kontrak di Megaga 50 tahun ke depan, batubara juga 45 tahun ke depan, bayar luar lagi yang beli. Tentu saya suplai tiap bulan, juga untuk kelapa sawit ada yang beli dari pabrik saya, tapi dicapnya di luar negeri, beli minyak gorengnya dari saya, dari pabrik saya, itu kan kontrak puluhan tahun. Ya kalau dihentikan, saya kena penalti besar dong, 45 tahun ke depan misalnya. Ya saya nggak mau gitu ya. Kemungkinan saya tetap ekspor, kemungkinannya. Dan di koran juga ditulis di suara Rakyat Merdeka katanya di koran hari ini berkata dari kasus larang ekspor batubara, polisi tambah pengusaha tak berani melawan Jokowi. Ya bener aja, faktanya kan kemungkinan berbeda lagi. Banyak yang tetap melakukan ekspor walaupun dilarang ekspor batubara dan kelapa sawit. Itu kenyataan faktualnya. Namanya pengusaha kan pengen untung, pengen profit. Walaupun ya kepentingan dalam negeri juga kita juga supply gitu ya. Tapi kan kalau ekspor itu harganya lebih baik, ya wajar kalau kita mau mengekspor ke sana lebih banyak. Saya kasih saran kepada pemerintah nih. Pemerintah kan punya badan usaha yang bikin minyak sayur mestinya kan. Itu badan usaha pemerintah itu ya nggak usah ngambil untung. Bikin minyak yang murah dijual kepada masyarakat. Jadi jangan BUMN aja kerjanya begitu, ngambil untung, bagaimana swasta, mengapa diri. Makasih. Itu anggota DPR-nya belum kebagian jatah sehubungan dengan harganya lagi mahal. Itu aja Bu, sederhana, kelihatan sekali, gampang. Saya bingung ya, kenapa kok nggak ada pejabat kita yang bekerja dengan hati nurani ya? Bukankah menurut GAPKI itu proyeksi total produksi dan konsumsi itu berbanding 54 juta ton berbanding 19 juta ton. Jadi konsumsinya itu cuma 19 juta ton. Lalu 54 ton dikurangi 19 juta ton, sisanya itu mau diapain kalau nggak boleh diekspor? Jadi sebenarnya jangan main melarang dong. Bukan KRI 1 tidak pernah mengatakan dilarang untuk diekspor, ditutup gitu saja. Dan lagi pula seperti batu bara juga lucu kan, menterinya juga
melarang tutup keran impor, lalu diprotes oleh Jepang. Terus habis itu gimana? Padahal Jepang udah tahu bahwa itu udah dikapalin, tapi nggak boleh berangkat gara-gara peraturan menteri yang mendadak. Pertanyaan saya gini loh, kita ini berbangsa itu untuk dunia atau untuk kita saja? Jadi semau kita mau apa ya udah apa. Bisa nggak nantinya kalau dibalas oleh luar negeri, terus kita tidak diberi bahan baku yang kita butuhkan dari luar? Misalnya dari Jepang, kita butuhnya apa? Nah, kalau itu di stop, apa nggak kita juga setengah mati? Terus emangnya kita itu mau perang? Padahal batu bara pun kebutuhan nasional itu cuma 140 juta ton. DNO-nya yang bertahun-tahun itu tidak dipenuhi. Tapi menterinya kenapa diam aja? Seharusnya kan menterinya juga ngambil tindakan dong. Terus PLN-nya tidak melakukan kontrak. Kalau kontrak tidak berani resiko untuk jangka panjang, jangka per tahun dong. Semua pekerjaan kan harus ada planning. Bayangin 140 juta ton kebutuhan dalam negeri untuk batu bara. Dan hasil daripada batu bara kita 550 juta ton. Terus sisanya mau dipakai untuk apa? Untuk ngubur siapa? Untuk ngubur DPR. Masuk juga untuk sawitnya juga. Terus dipakai untuk apa? Kan 19 juta ton masih cukup. Kalau 54 juta ton untuk diekspor sisanya kan nggak masalah. Aneh banget ya kita ini. Makasih. Memang kalau gue kemungkinan Wahyudi masih sisa banyak beberapa ton, tapi kenapa harus ditutup larangan ekspor? Kemungkinan seperti itu. Terima kasih Sobat Ratu. Kalau dibilang melarang ekspor, memangnya bisa. Kayak mungkin contoh batu bara dilarang. Ya memang kebijakannya dilarang, tapi nyatanya di lapangan ekspor jalan terus tuh. Jadi kuota dari pejabat itu dibeli berapa dolar supaya bisa buat ekspor. Makanya yang benar itu ya PLN beli batu bara harganya sangat murah, pengusaha nggak mau jual karena harga batu bara tinggi. Dia lebih pilih ekspor, beli kuota lah dari pejabat. Jadi ini semuanya bermain, akibatnya kayak begini. Melarang ekspor juga sama aja sih, karena nanti pejabat itu bermain, justru ujung-ujungnya duit. Peraturan dibuatkan untuk dilanggar kalau di sini. Itu aja, terima kasih. Ini memang sumber devisa negara paling tinggi CPO di kita saat ini ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau mengekspor segala sesuatu itu, kebutuhan dalam negeri ini dicukupkan dulu. Jangan kebutuhan dalam negeri belum cukup, udah main ekspor. Jadi kayak gini, harga dinaikkan, rakyat menjerit. Kalau mereka senang-senang saja pengelola ini, ya kan? Pemerintah ini senang-senang aja dapat duit. Jadi kasar bicara, janganlah kita tidak mau bekerja tapi mau duit banyak. Kebutuhan dalam negeri dulu dicukupi dulu lah. Nanti kalau sudah lebih, baru kita produksi, kita ekspor, gak apa-apa. Begitu juga BBM, gas. Nah, gas kan juga begitu juga. Dulu gas lagi murah-murahnya diekspor itu ke Cina. Sekarang kebutuhan dalam negeri, segala sesuatu hasil bumi Indonesia ini, kebutuhan untuk rakyatnya dipenuhi dulu. Tapi kalau sudah selesai, kecukupan buat rakyatnya, baru diekspor. Jangan rakyat yang tanggungan hidupnya bertambah lagi. Tapi kan kadang-kadang ini sesuai dengan permintaan pasar. Kalau misalkan para petani itu, kita juga tahu itu ya maksudnya petani kecil ya, bukan seperti yang grup-grup Sinar Mas gitu-gitu ya mungkin ya udah menikmati lah. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kan selama ini mereka belum pernah panen. Bahkan beli pupuk aja mereka keseok-seok begitu. Coba misalkan punya lahan cuma 5 hektar, 10 hektar nggak nutup. Nah sekali-sekali dia naik harga 3.000 sawit ya wajar juga lah mereka nikmati gitu. Sekarang kalau yang penting kan siklusnya diatur atau pemerintah mau subsidi. Jadi kalau DPR ngomong, kadang-kadang kalau ngomongan DPR kan tahu sendiri ngomong politik. Yang penting biar dia dipilih lagi.
Padahal tujuannya kalau dikasih duit juga duluan dia. Makasih, itu aja. Berarti sekarang DPR nggak TK lagi ya, naik kelas jadi SD ya. Bisa bantu rakyat. Sekarang rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, bantu yang sebisa mungkin mereka. Cuma takutnya ya pejabat kita kan banyaknya ya jelek, nggak semua sih. Takutnya ada udang di balik ini. Fuyung hai, tahu kita. Beberapa waktu lalu, beberapa negara Eropa menghambat ekspor CPU Indonesia. Lantas Presiden Jokowi sempat komentar Eropa nggak mau kita mulai ekspor. Terus saya juga teringat pemerintah kita Pak Jokowi mengatakan CPU kita udah mulai pakai untuk bahan bakar kita, campuran. Ya berapa ya sekarang B30 atau B20 saya juga teringat bahwa Indonesia dan Malaysia termasuk negara penghasil CPU terbesar yang menjadi target Pak Jokowi untuk Indonesia sebagai price leader. Artinya apa? Artinya memang kita punya supply cukup besar untuk CPU. Nah tiba-tiba hari ini kalau ada berita Pak Muslim kemarin bilang harga lokal naik sehingga ekspor harus dibatasi. Saya kira belum tentu benar. Terus dilihat dulu kenaikannya itu disebabkan oleh apa? Apakah kenaikan karena masalah distribusi? Apakah kenaikan karena ada sesuatu hal yang perlu dilihat lebih dalam? Jadi itu harus dilihat dulu. Baru apa yang dikomen oleh Pak Nusron Wahid itu ditanggapi. Jadi hati-hati untuk hari ini. Nggak bisa tiba-tiba dibilang samakan dengan batu bara atau sumber energi lain, itu perkara yang berbeda, Pak. Saya pikir begitu. Saya pikir bijak sekali kalau ekspor CPO itu karena hasil-hasil produksinya itu kan didapat dari dalam negeri. Indonesia juga secara foreign reserve kita udah cukup banyak. Istirahat sebulan 2 bulan gak usah ekspor, dipakai untuk dalam negeri supaya inflasi terkendali, supaya masyarakat tidak resah karena susah cari minyak, harga mahal. Jadi dukunglah pandangan yang kali ini pemerintah. Jangan kasih ekspor dulu, pakai dalam negeri dulu. Terima kasih. Punya perkebunan kelapa sawit di Riau, Kalimantan dan sebagainya, dan juga pabrik minyak gorengnya. Itu waktu ada badai La Nina, hujan yang besar, itu kelapa sawit pada busuk. Ya, kalau kalian tahu, dan ada pohon juga yang sudah mulai membusuk. Jadi bukan karena apa-apa harga CPO itu naik. Harga CPO naik karena pada busuk, ada badai-badai La Nina gitu ya. Jadi ini juga di luar negeri seperti itu keadaannya, sehingga para pengusaha kelapa sawit membeli harga yang tinggi dari tempat lain. Ini yang membuat harga CPO minyak goreng itu naik tinggi. Saya pikir itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah harus lebih bijak ya dengan masukan-masukan yang tadi diberikan. Di mana kebutuhan dalam negeri domestik juga sangat dominan ya, di mana ibu-ibu atau mama teriak harga udah di atas 19.000, ada yang 20.000 per liter. Itu kan cukup aduhai buat mereka yang koceknya lemah gitu loh. Jadi mungkin Pak Nusron mengambil jalan yang arif bijak, lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Tapi saya pikir sebaiknya diseimbangkan aja, mungkin 50-50 keluar atau ke dalam. Tapi yang utama prioritas saya kira betul harus dalam negeri dipenuhi, di samping untuk menutupi kuota kebutuhan, baru kita mungkin mereka pemerintah bisa memikirkan untuk keluar. Saya kira demikian. Kalau menurut saya Pak ya memang dilematis ya. Kalau memang bisa melalui pelayangan doang sih nggak apa-apa, tapi sementara. Tapi Indonesia kan nggak dapat hasil devisanya dari mana tuh nombokinnya. Saya sih nggak ada mainnya tuh biaya aja ekspor, tapi pakai itu pungutan hasil CPO kan ada tuh Pak. Kalau nggak salah CPO tuh ada pungutannya, itu dipakai aja sementara. Subsidi bagi minyak goreng di dalam negeri, ekspor tetap jalan. Nah untuk dalam negeri pakai itu subsidi hasil pungutan ekspor itu. Kalau menurut saya memang perlu kayak di negara lain ya, divestasi beas nanti naik apa gitu. Kalau bisa di Indonesia jangan terlalu tergantung satu ini ya, beas doang atau minyak doang, gimana kayaknya gitu, supaya ada diversifikasi, jadi jangan satu macam aja gitu. Nah, rakyat lebih bagus kali itu nantinya. Terima kasih Pak. Memikirkan bikin kebijakan baru apabila terjadi seperti ini, udah siap
Kemudian dasarnya gampang, kita kembalikan ke undang-undang dasar kita bahwa kekayaan alam, laut, udara, dan bumi yang ada di Indonesia itu sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu harus jadi acuan. Karena sekarang menghasilkan devisa, ya benar, tapi ya itu yang menikmati adalah mereka pengusaha batubara. Gila itu, 300% mereka mendapat penghasilan. Terima kasih. Iya, gini ya. Kalau mendahulukan kepentingan nasional, itu sih benar. Nggak usah DPR yang ngomong. Kalau DPR yang ngomong itu cuman statement politik saja. Tapi yang benar adalah para menterinya itu gimana cara kerjanya. Satu, tentang batu bara. Pada saat batu bara jelek, mereka ada bangkrut, menterinya kok diam aja nggak nolong. Pada saat batu bara tinggi, kok dilarang ekspor. Yang benar adalah tugas untuk negara dilakukan, yaitu harus supply kepada BUMN atau PLN berapa setiap perusahaan. Misalnya ada 1.000 perusahaan batubara, setiap perusahaan batubara diharuskan supply ke pemerintah atau ke PLN sekian dengan jadwal sekian. Dan itu harus diterima juga oleh PLN. Jangan enaknya sendiri pada saat batubara mahal, terus PLN teriak-teriak nanti terhambat oleh matinya lampu. Itu nggak lucu. Jadi harus ada kontraknya. Setiap bulan saya harus supply berapa, atau setiap perusahaan harus supply berapa. Itu kan bisa didata oleh kementeriannya. Begitu PTO, pada saat PTO jelek-jeleknya harganya dan mereka rugi, pemerintah kan diam aja. Juga nggak fair kan kalau cuman melarang runtuh, ya kamu urus sendiri, ya fair dong. Jadi kan itu bisa didata kementeriannya. Gimana caranya? Kan sekarang sudah aksesnya transparansi. Jadi ya harusnya didata semua. Kalau harga sedang turun, pemerintah atau PLTU nggak mau beli batu bara atau kelapa sawit dan sebagainya, BUMN-nya nggak mau beli. Giliran harga lagi naik, terus bisa dapat untung dijual keluar, minta dilarang ekspor dan mau dikenapi itu pilih kasih tidak adil namanya buat pengusaha. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Ya, kelihatannya semuanya semangat sekali ya Pak ya kalau ngomentari pemerintah. Saya juga nggak mau kalah semangat nih Pak. Pemerintah punya memang kekuasaan untuk mengatur harga dan yang lain-lain. Itu adalah ciri-ciri pemerintahan yang sosialis. Di saat pemerintahan sosialis mau menekan semua harga dengan gayanya subsidi lah, potong ini, potong itulah, segala macam. Bahkan sampai sekarang ada ngelarang perusahaan batu bara untuk ekspor lah. Saya bilang dia malah akan mematikan bisnis gitu loh. Sekarang dengan caranya DMO atau Domestic Market Obligation batu bara sendiri 25% dia harus ke PLN, dan dengan dipatok harganya dengan harganya per bulan dan belum tentu harga fairnya itu ada, itu udah membunuh pengusaha. Padahal pengusaha itu bayar pajak loh, belum lagi dari segala macam royaltinya. Makanya saya bilang agak konyol pemerintah saat ini. Pemerintah yang pengennya gayanya sosialis tapi nggak mampu, duitnya nggak ada gitu loh. Akhirnya morotin semuanya. Kalau sama-sama diporotin ya sama-sama nanti kita bangkrut. Suatu hari kita bisa bangkrut gara-gara kayak gini gayanya. Di Indonesia kan ada pepatah, semua bisa diatur. Juga mungkin istilah dari Jokowi, pepatahnya, ayo kerja. Dia nggak tambah kerja keras. Kalau nggak benar saya pecat. Mungkin dari situ ada kekurangan slogannya. Gitulah, jadi apapun bisa terjadi. Gubernur berani melawan pemerintah soal gaji buruh, ya nggak, korupsi digila-gila. Jadi kata-kata soal Jokowi ada kurang nih, harus kerja keras, kalau nggak saya pecat. Ya kemarin kan ada hubungan sama demo gaji ya. Menurut saya sih pengusaha sih pinter ya. Mereka maunya nilai produknya itu sesuai dengan nilai pasar di luar negeri, tapi gaji karyawan nggak sesuai nilai pasar luar negeri gitu loh. Jadi kan ngomongnya mau menang sendiri aja. Kalau menurut saya sih ini membebani masyarakat, kenaikannya besar sekali loh. Ini nggak bisa jadi naik gaji 5% menurut saya juga nggak ada gunanya. Kalau naik
produk-produk semua transportasi, bensin segala macam lebih mahal daripada kenaikan gaji. Makanya pengusaha itu mau menang sendiri aja. Oke, makasih. Kayak di negara lainnya, di Eropa sebaiknya pemerintah memberikan subsidi dah. Selisih harga disubsidi pakai dana pajak ke dana apa, terus itu kalau bisa tuh Pak, PPN mobil barang mewah itu sebaiknya dibuat lah. Uang PPN mobil itu bisa untuk membantu subsidi CPO. Kalau menurut saya kan cukup besar tuh kalau angka-angkanya. Kalau untuk rumah yang ukurannya atau harganya di bawah 1 pastilah PPNBM-nya 0%, tapi kalau yang udah di atas itu dikenakan, jadi uangnya bisa buat subsidi yang lain termasuk subsidi CPO. Pak, makasih. Lucunya kita ini pengelola negara ini harusnya segala sesuatu itu hasil produksi kita ini yang ada jangan diekspor lah, penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Rakyat butuhkan, diperlukan benar-benar. Ekspor nggak perlu di stop, tapi dalam negeri ini disiapkan dulu. Kayak minyak kita malu, masa kita sawit yang terbesar ngekspor. Harusnya dalam negeri dulu kebutuhan kita dulu dicukupin, baru jual lah kalau sudah lebih. Begitu juga apa tadi bensin ya, bensin juga. Aduh, makanya kita bingung ini. Segala sesuatunya itu memang kita besar, tapi ya kita lihat belajar lah negara-negara Cina, Jepang, mereka itu dalam negeri dulu disiapkan, kebutuhannya disediakan. Jangan kita mentang-mentang ekspor besar, di ekspor besar-besaran kayak batu bara juga begitu juga. Mentang-mentang di sini tidak dipakai, di ekspor besar-besaran juga itu kita baru dijual-jual lah. Jadi harganya pun jangan terlalu tinggi. Enggak lah, kalau dari yang pagi itu komen yang pengusaha yang harus dibela, nggak apa-apa. Mau harga minyak goreng naik, beras naik, bensin nggak usah subsidi lah. Itu PCR juga nggak usah diatur. Ya kan, semua obat juga nggak usah diatur, pajak jangan dinaikin. Itu gaji karyawan juga kalau perlu nggak usah naik gitu loh. Semuanya harus ramai pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha yang bayar pajak paling besar gitu loh. Yang lain nggak apa-apa lah, utamain pengusaha aja. Oke, makasih. Hendaknya pemerintah tidak latah dengan usulan dari anggota DPR. Sebagai usulan ya boleh-boleh sajalah. Karena CPO ini menyangkut hajat hidup orang banyak, 20 juta lebih petani Indonesia itu tergantung hidupnya dari sana. Jadi harus super hati-hati menyikapi usulan ini. Malah seharusnya dilakukan pemberdayaan kepada petani sehingga taraf kehidupannya bisa lebih layak lagi. Karena Indonesia dengan tanah yang luas, sebetulnya kalau petaninya berjaya, daun nelayannya berjaya, maka negara ini akan kuat. Justru bukan seperti titik selama ini yang justru titik beratnya kepada buruh. Buruh itu hanya efek samping. Jika daya beli petani kuat, nelayan kuat, maka butuh banyak barang. Pabrik butuh banyak pekerjaan. Jangan dibalik-balik seolah-olah justru buruhnya yang lebih penting. Jadi mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga para petani ini benar-benar bisa berjaya. Jangan baru berjaya dikit sudah mau dicekek, dilarang segala macam. Terima kasih. Saya untuk idenya Pak Nusron Wahid bisa dipertimbangkan sih. Karena memang saat ini kita kan banyak ekspor CPO. CPO juga pemerintah juga menarik pajak dari ekspor CPO itu. Gitu. Ya sebenarnya kalau kebutuhan dalam negeri lebih maksudnya lebih dibutuhkan lebih banyak lagi CPO, sebaiknya di stop dulu sih. Karena kalau tidak di stop ya harganya pasti naik terus gitu. Harga sekarang sudah 40.000 sekarang untuk minyak goreng ya, 40.000 sampai 42.000. Ya sebaiknya di stop sih, setuju sih. Thank you. Nah itu kan kalau nanya pengusaha pasti selalu membela diri, bilang ini udah perjanjian lah gaji. Kalau mereka mau juga nggak mau bayar pajak, kalau bisa. Udah itu kalau mau bayar pajak juga dikurangin lah gimana caranya biar nggak bayar pajak. Nah kan ntar kalau dibatasi nggak boleh ekspor katanya di semena-mena ya kan kayak gitu. Udah itu ya pokoknya ada aja nih mereka sih kalau ditanya begitu jawabnya selalu
dijolimi lah gitu ya. Terima kasih. Dan lagi pula kalau dilarang ekspor kan otomatis pekerja-pekerja kita yang mengurusi ekspor bisa nggak dapat kerja dan akhirnya kita berhentikan mau tidak mau, kan itu terjadi pengangguran baru. Saya pikir kemungkinan seperti itu merugikan banyak pihak lah. Dari saya sebagai rakyat setuju aja kalau namanya ekspor ditahan dulu untuk demi kepentingan rakyat. Tapi perlu diingat banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang adalah perusahaan citizen adalah ekspor oriented ya. Kalau dia memang tidak menjual produknya dia di dalam negeri, tapi dia memang hanya khusus untuk ekspor, dan banyak sekali seperti itu. Lalu bagaimana pemerintah, apakah bisa ya kan membuat mereka? Belum tentu mau. Lalu ada oligarki ya kan, agak susah menurut saya untuk bisa terrealisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.